Kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kalau Anda sudah dapat katakan amin. Nah belum ya, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ayatnya mungkin ada di depan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Berapa banyak di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Lambaikan tangan Anda. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita melihat, kalau Anda berkata, Anda melambaikan tangan, Anda tadi mengatakan saya mengasihi Yesus, artinya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Kalau Anda bisa pikirkan, Tuhan juga menyiapkan buat Anda. Kalau Anda bisa dengar, itu berartinya Tuhan juga sudah mempersiapkannya buat Anda. Kalau Anda bisa lihat, artinya Tuhan sanggup. Tuhan itu sanggup memberikan apa yang nggak pernah timbul, apalagi yang timbul gitu ya. Kalau yang nggak pernah timbul aja bisa diberikan, apalagi timbul. Nah, saya mau mengajak Anda ketika baca ayat ini bukan mempertanyakan kemampuan Tuhan, karena Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti mampu. Tuhan bukan hanya sanggup dan mampu, tapi Tuhan juga mau memberkati kita semua. Amin. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah Anda sudah memikirkan sesuatu, sudah mendengar, sudah melihat apa yang teman-teman semua ingin lakukan di masa muda itu, atau semasa Anda hidup di dunia ini? Karena apapun yang Anda pikirkan, yang Anda dengarkan, Tuhan mampu dan Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak Anda bermimpi. Tahun ini adalah tahun The Year of Dream and Vision. Mari kita membangkitkan impian kita dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 10 pasal yang ke-10 ayat 10 bunyinya begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan kiri kanan Anda, kelimpahan gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu datang kepada kita untuk kita bisa memberikan kita hidup. Bukan hanya hidup yang kekal nanti di surga, masuk ke surga ya, ke akhirat hidupnya yang kekal. Bukan hanya hidup yang kekal di surga nanti, tapi Tuhan ingin memberikan hidup yang berkelimpahan pada saat Anda di dunia ini. Amin. Jadi impianmu, apa yang kau cita-citakan, apa yang kau rindukan terjadi di dalam kehidupanmu, Tuhan itu rindu, Tuhan itu mau, Tuhan itu mampu melaksanakannya dalam kehidupan Anda. Tapi perhatikan di ayat Yohanes 10 ayat 10 ini, di awalnya dikatakan, tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Untuk punya impian itu satu hal yang luar biasa. Tapi untuk merealisasikan impian itu another thing, satu hal yang berbeda. Kadang kita bisa punya impian, tapi kita tidak mampu merealisasikan impian tersebut. Apalagi ditambah ada ayat ini yang berkata pencuri itu ingin mencuri dari kehidupanmu. Bukan hanya dia ingin mencuri, intensitasnya makin dahsyat. Dia katakan bukan hanya mencuri, pengen membunuh dan bahkan membinasakan. Apa bedanya bunuh dan binasakan? Sama-sama mati ya. Artinya mati bukan hanya secara kekekalan, tapi di dunia ini bisa loh ada yang hidup tapi nggak punya tujuan hidup. Itu artinya sudah mati walaupun badannya masih jalan, kayak zombie gitu ya. Nah hari ini saya berdoa ketika Anda tahu firman Tuhan ini, Anda mulai berdoa dan mulai bermimpi. Bagaimana caranya bisa merealisasikan mimpi Tuhan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar dalam kehidupan kita semua. Lambaikan tangan Anda. Amin. God has a big plan for us. Dia juga kepengen kita punya impian yang besar. Nah, hari ini bisa nggak kalau kita duduk makan gitu ya, sambil nongkrong, kongko-kongko lah ya. Bisa nggak ceritain sama Komil, impian kamu apa sih? Setahun ke depan pengen mencapai apa? 5 tahun ke depan pengen capai apa? Apakah Anda cuma jalanin hidup ini seperti ya jalanin aja, lihat aja nanti gitu ya.
Nah, Augers harus jadi anak muda yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Augers harus dari sekarang ini, ketika firman Tuhan disampaikan hari ini, Anda mulai berpuasa, Anda mulai berdoa, cari kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Kalau teman-teman Anda di luar Augers ini masih bingung, nanti mau sekolah apa, ambil jurusan apa, nanti setelah selesai sekolah kuliah maunya apa, Anda harus colong start terlebih dahulu. Anda harus curi start lebih dahulu. Anak-anak muda di tempat ini harusnya sudah tahu. Saya berharap dulu ada orang yang ngajarin saya. Ada yang bilang sama saya ketika saya kuliah atau setelah waktu saya masih SMP, SMA gitu ya. Ada yang mengajarkan saya paling enggak, kamu harus pilih jurusan. Ini loh, ada pilihan-pilihan seperti ini. Sesuai dengan talenta kamu, sesuai dengan passionnya kamu, sesuai dengan kebutuhan masa ini. Saya berharap ada orang yang mengajarkan hal seperti itu ketika saya masih SMP, SMA. Sehingga saya nggak salah ambil jurusan. Tapi ya udahlah, hidup Komil sudah lewat, sudah berlalu. Hidup Anda masih baru mulai mungkin. Hari ini tanya kalau Anda bingung ambil jurusan apa, mau sekolah apa, nanti kuliah, setelah kuliah kerjanya mau apa, marketplace 5 tahun ke depan seperti apa. Saya berdoa pemimpin-pemimpin yang ada di AOG hari ini bisa menangkap ini juga dan bisa memfasilitasi semua anak-anak di tempat ini. Amin. Karena masing-masing kita ini spesial, masing-masing kita ini luar biasa, masing-masing dari kita ini punya rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. So start with a dream, a big dream. Anda harus cari wajah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Nah, untuk bermimpi itu gratis. Tapi ketika mengerjakannya, Anda harus bayar harganya. Berapa banyak yang tahu bahwa untuk bisa mencapai impian itu penuh dengan tantangan. Lambaikan tangan Anda. Amin. Karena begitu susahnya mencapai tantangannya, seringkali kita menawar impiannya itu. Kalau pengen jadi dokter, Anda tahu kuliah yang terbaik universitas apa. Tapi untuk masuk universitas yang terbaik itu Anda harus belajar lebih keras, Anda harus punya banyak saingan untuk bisa kompetisi ke sana, Anda harus melakukan ekstrakurikuler tertentu. Kalau Anda sudah bekerja di tempat ini, Anda pengen dapatkan job impian Anda tahu itu nggak mudah, Anda harus fight that hard, work that hard. Impian itu gratis, tapi untuk mengerjakan penuh tantangan, harus bayar harga, harus dengan kerja keras. Bahkan mungkin harus ada tetesan air mata dan doa. Nah, saking kerasnya seringkali membuat kita menawar impian itu. Tahu nggak, Tuhan tuh sebenarnya pengen kita mimpi yang nggak masuk akal. Yang percaya katakan amin. Saking besarnya impian itu, kita nggak bisa mencapainya kalau nggak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi karena susah mendapatkan impian yang gak masuk akal itu, kita nawar sehingga masuk akal. Don't dream a reasonable dream. Jangan mimpi yang masuk akal. Jangan mimpi yang kita bisa cerna lewat pikiran kita. Tapi bermimpilah sesuatu yang Anda tahu bahwa tanpa Tuhan di dalam kehidupanmu, pasti tidak bisa terlaksana. So, dream unreasonable dreams. Bermimpilah. Kok saya bermimpi suatu hari nanti saya mau kuliah desain di Korea. Ya. Gimana caranya? Ya itu mimpi, doa, cari scholarship, uangnya mungkin gak ada. Jangan mimpi yang gampang. Bermimpilah yang sulit untuk dicapai. Nah, hari ini saya ingin kasih tips. Bagaimana sih caranya kita achieve, bisa mencapai impian yang unreasonable tadi. Sakaria pasal yang keempat, kita buka ya, Sakaria pasal 4 ayat 10a. Ini terjemahan dalam bahasa New Living Testament gitu ya. Bagian A-nya aja, bagian depannya aja. Saya paling suka ayat ini gitu ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Do not despise these small beginnings. For the Lord rejoices to see the work begin. Udah sampai situ aja ya. Terjemahan bebasnya dari kata-kata ini gitu ya. Jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Jangan menganggap remeh hal-hal yang mungkin
orang tidak perhatikan, orang tidak perhitungkan. Tapi bersukacitalah ketika hal yang kecil ini, hal yang sederhana ini, pekerjaan yang mungkin nggak diperhitungkan orang, tapi sudah dimulai. Banyak dari kita melihat diri kita kecil, sehingga kita tidak berani memulai. Atau kita sering berpikir, apalah artinya, segini doang, apalah artinya. Saya masih ingat pertama kali Komil itu nabung untuk uang sekolah anak saya, uang kuliah. Jadi beberapa tahun yang lalu, anak Komil masih kecil gitu ya. Kita punya impian, satu hari nanti aku kepengen anakku nanti bisa sekolah ke luar negeri. Jadi punya impian, boleh dong ya punya impian. Nah impiannya gak masuk akal karena tahu salary-nya hari itu seperti bagaimana besarnya, yang bisa ditabung. Saya masih ingat tabungan saya pertama kali untuk anak sekolah ke luar negeri yang US dollar, yang $1 hari ini 14.400 sampai 14.500 kurang lebih gitu ya. Saya masih ingat tabungan pertama kita itu hanya $10. Kecil banget gitu ya, jumlahnya kurang lebih $10. Nah uang sekolahnya setahun itu hari ini bisa 20.000, 30.000 gitu ya. Jadi kalau waktu itu saya mikir, saya hitung-hitung itu, kalau satu semester 20.000, 30.000, nabung $10 sampai kapan ya? Sebulan loh cuma bisa $10. Bayangkan nggak? Nggak masuk akal nih. Ketika saya mulai itu hal yang kecil, nabungnya $10. Ya kalau ada $15, kalau ada $20. Tapi saya masih ingat pertama kali saya melangkah dengan iman, nabung itu hanya $10. Apa sih artinya $10? Kalau setahun atau setengah tahun harus keluar 20 sampai 30 ribu US dollar. Bayangkan itu kayak, garam di lautan. Nggak ada artinya itu, kecil sekali gitu. Tapi saya mengucap syukur, saya mulai dari hal yang kecil. Dari hal yang sederhana. Karena firman Tuhan di ayat ini berkata, do not despise. Jangan menganggap remeh hal yang kecil, hal yang sederhana. Nah, sebelum kita bertindak sekarang, saya mau mulai bagaimana caranya capai impian yang besar dari Tuhan. Mulainya dari diri kita terlebih dahulu. Katakan kiri kanan, mulainya dari kamu. Ya, mulainya dari kamu. Hari ini sebelum kita bertindak, sebelum kita harus merubah tindakan kita, sebelum kita melakukan actionnya, yang harus diperbaiki kadang-kadang adalah mindsetnya kita, mentalnya kita, cara kita melihat diri kita sendiri. Kadang kita menganggap remeh apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kadang kita melihat diri kita banyak gak mampunya, banyak gak bisanya daripada bisanya. Apalagi kalau ditambah kita bandingkan diri kita sama orang lain. Seringkali kita minder. Seringkali mimpi besar itu buat dia deh, tapi bukan buat aku. Jadi CGL buat dia deh, tapi aku enggak. Pelayanan di depan, kayaknya dia tuh yang bertalenta, aku mah enggak usah deh gitu ya. Nah, pandangan yang seperti demikian yang hari ini harus kita hancurkan. Yang setuju katakan amin. Katakan kiri kanan, I am powerful. Ya. Kita harus ngerti ketika Tuhan ciptakan kita, ketika Tuhan menjadikan kita sebelum ada di kandungan ibu kita, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, rancangan luar biasa. Saya mau tunjukkan bahwa nothing great is start big. Gak ada sesuatu yang besar, itu mulanya besar. Bahkan pemimpin yang besar bangsa-bangsa, baik itu pemimpin negara, pemimpin bisnis, pemimpin agama gitu ya. Itu mulainya lahir dari seorang bayi. Gak ada yang mulainya langsung penuh dengan hikmat, ya, penuh dengan talenta. Enggak, mulainya dari seorang bayi. Every great leader or successful person was born as a baby. Lahir sebagai seorang bayi. Bahkan perusahaan yang multi-billion company, perusahaan yang besar-besar, kayak Apple, IBM, Microsoft,
Tahu nggak, mulainya itu dari 1 atau 2 orang saja. Mulainya dari garasi rumah seseorang. Betul semuanya? Mereka memulai perusahaannya mereka, itu pasti dengan small capital, dengan modal yang kecil, understaff, staffnya cuma dia lagi, 2 orang, ya, underpaid kadang-kadang. Kadang-kadang nggak digaji, karena apa? Because they believe in their dreams. Karena mereka percaya mimpi mereka percaya bisa membuat satu perubahan, mereka mulainya dari yang sederhana. Saudara tahu foundernya dari Tokped, dulu kerjanya apa? Penjaga warung internet. Warnet, dia kerja di warnet. Tahu? Ngerti? Paham? Jadi kita bisa ngelihat hari ini dia bisa mimpin perusahaan yang begitu luar biasa. Baru IPO lagi. Ya. Kita lihat mulainya dari mana? Dari kota kecil di Sumatera sana, pergi ke Jakarta. Di Jakarta nggak bisa lanjutin sekolah karena orang tuanya bangkrut. Itu foundernya Tokped tuh ceritanya. Ada di Jakarta, kerja di warnet, sambil jaga di warnet, dia kerjain programming, sehingga jadi aplikasinya, lalu investor pertama, itu adalah yang punya warnet. Punya warnet, modalnya berapa sih? Ya, tapi percaya sama anak muda ini. Hari ini ngucap syukur dia tuh. Karena dia investasi sama orang yang tidak dipandang oleh orang lain. Amin. Jadi hari ini Anda punya kesempatan yang sama. Kalau sukses itu hanya milik orang yang pintar, orang yang bertalenta, orang yang punya karisma, itu berarti Tuhan kita nggak adil. Tuh? Tapi Tuhan kita adil. Tuhan kita luar biasa. Anda dan saya punya kesempatan yang sama untuk jadi orang sukses, untuk bisa mencapai impian yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. So we have to know the power of small beginning. Ada satu tokoh di Alkitab yang saya sangat suka banget, namanya Daud. Daud itu orang yang luar biasa banget. Ketika Nabi Samuel datang ingin mengurapi raja, dia datang ke rumah orang tuanya Daud, Isai gitu ya. Samuel datang ingin mengurapi. Roh Kudus suruh dia datang ke sana. Ketika datang, si Isai kasih Eliab, kakak tertua, nomor 1 dari 8 bersaudara. Eliab tinggi besar. Samuel pengen ngurapi, Roh Kudus katakan bukan dia. Manusia melihat apa yang lihat di luar, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam, di hatinya. Eliab semua kakak-kakaknya tuh dijajar-jajarin gitu ya. Sampai Samuel harus nanya lagi sama Isai, ini anakmu semua nih, gak ada lagi yang lain gitu ya. Ternyata Isai sampai kelupaan punya anak yang kecil yang namanya Daud. Diabaikan oleh manusia, tapi bukan berarti ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Daud itu mulanya sederhana, kecil banget, tidak diperhatikan, diabaikan oleh keluarganya sendiri. Tapi ketika Daud datang, dia akhirnya diurapi. Ingat, kalau hari ini Anda tumbuh di keluarga yang mungkin secara status ekonomi, status sosial, atau status apapun itu juga gitu ya, yang menjadi penting bagi manusia. Sebenarnya Tuhan gak lihat itu terlalu penting. Tuhan lihat keadaan hatimu hari ini. Jika engkau ingin dipakai Tuhan, jika engkau ingin diurapi Tuhan, jika engkau ingin memimpikan impiannya Tuhan, kita ada di dalam platform yang sama. Yang percaya katakan amin. Daud diabaikan keluarganya, tapi Tuhan pilih dia. Satu hal lagi yang paling saya suka sama Daud gitu ya. Ketika dia perang lawan Goliat, gitu ya, dia memilih senjata yang sangat sederhana. Dia gak punya senjata yang canggih-canggih. Ketika dia lawan Goliat, itu baca di 1 Samuel 17 ya, nanti baca aja. Dia pilih 5 batu licin dan 1 itu ketapel gitu ya, sling gitu ya. Ketapel kok gini ya, ini apa ya gitu ya. Ya ketapel sih gitu ya. Sederhana, simple banget. Perang zaman itu, kalau baca di 1 Samuel, Raja Saul menawarkan perlengkapan perangnya.
Dia kasih jubahnya, dia kasih tamengnya, dia kasih ketopongnya gitu ya. Wah, Saul tuh tinggi besar, Daud pendek, kecil gitu loh ya. Ketika Daud pakai, wah miring-miring, pedangnya mungkin sampai gesek-gesek gitu ya, sampai saking panjangnya itu pedang. Gak cocok buat dia. Dan dia pilih senjata yang sangat sederhana, 5 batu licin dan ketapel. Gak diperhatikan, kecil, gak diperhitungkan. Tapi buktinya loh, dengan ketapel itu, dengan 1 batu dia kenain jidatnya si Goliat, sampai Goliat itu jatuh. Daud bukan hanya orangnya kecil, dia bukan hanya diabaikan keluarganya, senjatanya pun sederhana. Tapi Tuhan bisa pakai. Amin. Saya masih ingat ada satu orang gitu ya. Orang ini gagap. Saya nggak mengecilkan orang gagap, tapi saya dapat ceritanya begini. Ada satu orang dia gagap. Dia ingin membantu gereja. Hari itu gereja lagi fundraising untuk pembangunan gedung. Fundraisingnya gimana? Dengan cara berjualan Alkitab. Jadi orang banyak yang volunteer pengen jualan Alkitab. Ada satu salesman mobil, dia biasa jualan mobil. Dia datang ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta, saya nih biasa jualan mobil. Pak Pendeta tahu nggak, jualan mobil itu susah sekali. Oh iya, saya tahu jualan mobil itu susah banget. Nah, saya bantu deh Pak Pendeta untuk fundraising ini dengan jualan Alkitab. Wah, Pak Pendetanya langsung seneng. Wah, kamu kalau jualan mobil aja sukses dan berhasil, pasti jualan Alkitab ini sukses, pasti bisa jadi besar, pasti uangnya banyak untuk pembangunan gereja. Lalu orang ini pergi. Nah, datang nih yang gagap. Dia datang ke Pak Pendetanya sambil gagap gitu ya. Dia katakan gini, Pak Pendeta, saya mau dengar itu aja Pak Pendetanya udah stres duluan, keringetan duluan gitu ya. Saya mau bantu juga jualan Alkitab. Pak Pendetanya mikir, ini kalau jualan Alkitab apa bisa? Ngomong aja susah, gimana bisa jualan? Tapi karena Pak Pendeta yang namanya juga volunteer, ya udahlah dikasih. Sampai minggu depan, 1 minggu kemudian, datanglah mereka berdua. Yang salesman mobil datang ke Pak Pendeta. Dia katakan begini, Pak Pendeta, saya berhasil jualan Alkitab. Pak Pendeta pasti senang. Wah, penasaran kan? Kamu laku berapa jualan Alkitab? Salesman mobilnya dikatakan. Dia bilang gitu. Dia bilang, oh saya laku jualan 50 Alkitab. Waduh, Pak Pendetanya senang. Jualan 50 Alkitab susah sekali loh. Lalu ada yang gagap itu kan. Pak Pendetanya ucapan, terima kasih dulu sama salesman, terima kasih. Lalu yang gagap ini ditanya, kalau kamu lakunya berapa? Ekspektasinya juga udah gak terlalu tinggi. Lalu orang gagap ini bilang, saya juga berhasil Pak Pendeta jual Alkitab. Iya, kamu jual berapa? Kata Pak Pendeta. Saya jual 300 Alkitab. Kaget Pak Pendeta. Kok bisa? Gagap, sederhana, susah ngomong. Kok bisa jualan 300 Alkitab? Yang salesman mobilnya lebih kaget lagi. Oh iya, kok bisa jualan? Rahasianya bagaimana? Kok bisa jualan 300 Alkitab? Terus orang gagap ini bilang, jadi saya keliling ke rumah-rumah. Saya ketok pintu rumah satu persatu. Lalu orangnya keluar. Saya bilang aja sama dia, mau beli Alkitab enggak? Kalau enggak mau, enggak apa-apa. Saya bacain dari awal sampai akhir. Jadi daripada dibacain dari awal sampai akhir, orang itu bilang, ya udah saya beli aja deh ya Alkitabnya. Terima kasih, Tuhan memberkati, gitu ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sometimes
kita lihat keterbatasan kita lihat yang kita lihat itu keterbatasan. Yang kita lihat ketidakmampuan. Yang kita lihat apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan kita jadikan itu alasan. Tuhan, aku gak bisa ngejar impianmu karena aku begini. Aku masih muda, aku masih sekolah, aku masih ini, banyak alasan. Sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Lihatlah apa yang kau bisa lakukan, bukan apa yang tidak bisa lakukan. Lihatlah pekerjaan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Bukan hanya yang akan Tuhan lakukan. Yang sudah dilakukan aja itu udah dahsyat dan luar biasa. So, Tuhan bisa perlengkapi diri Anda dengan luar biasa. Amin. So believe in yourself. Kalau Tuhan percaya sama Anda, masa Anda gak percaya sama diri Anda sendiri sih? Amin. Yuk kita bangkit, yuk kita bergerak, yuk kita melangkah. Walaupun kecil. Mulailah dengan keberanian. Hari ini kalau Anda tertanam di CG, besok bilang sama CGL-nya, saya atau saya mau pelayanan lebih. Bisa gak? Dari yang sederhana aja. Jemput orang, teleponin orang, WA orang, bawa makanan misalnya ya, kalau Anda diberkati, bawa minuman, atau paling enggak, saya enggak bisa bawa makanan, tapi saya bisa temenin belanja beli makanan, nah itulah lumayan lah. Pokoknya bergerak, saya bisa WA, saya bisa call, saya bisa lakukan apa aja. Boleh enggak hari ini saya kesaksian? Kesaksian saya gak usah panjang-panjang lah. Gak usah 2 jam 30 menit, gak usah. Saya aja susah 2 jam 30 menit. Boleh gak saya kesaksian 2-3 menit? Tentang Tuhan baik. Tentang Tuhan luar biasa. Kesaksian tuh simple. ABC. Accurate, brief, crash center. Udah gitu aja. ABC. Accurate, pas, tepat, jangan kemana-mana. Brief, singkat. C, tentang Kristus, bukan tentang kita. Gampang. 1 menit, 2 menit juga bisa. Yuk kita mulai melangkah. Jangan katakan gak bisa, jangan katakan gak mampu, jangan katakan ribet gitu ya. Kalau mau pasti ada jalan. Amin. Kalau ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Siapa yang mau lambaikan tangan Anda? Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. So mulai dari diri Anda sendiri. Yang berikutnya, mulai dari tindakan yang sederhana. Ya, start now. Mulai dari sekarang. Small. Lukas pasal 16 ayat 10 berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ternyata hal yang besar itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Saya ketika belajar berkhotbah, tidak khotbah hari ini langsung naik ke mimbar. Hari ini bisa khotbah, hari ini Komil rekor gitu ya, weekend ini paling banyak di dalam kehidupan saya seumur hidup. Gak pernah khotbah sebanyak ini, Sabtu 2 kali, Minggu 5 kali. Gak pernah, seumur hidup gak pernah, ini pertama kali. Emang harus ada pertama kalinya ya. Biar tembus telurnya gitu ya. Tapi saya mulai enggak 7 kali khotbah di weekend. Enggak. Saya mulai dari CG. Saya mulai dari sederhana. Saya masih ingat kakak rohani saya suruh saya khotbah 10 menit. 10 menit. Saya bingung belajarnya pakai apa. Dia datang ke rumah saya, diajarin. Kamu share ayatnya apa? Saya cuma tahu ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Ya udah kamu share dari itu aja tentang keselamatan. Nanti setelah kamu khotbah jangan lupa ya ada altar call. Aduh altar call gimana caranya? Saya sudah pernah ngelihat orang altar call tapi nggak tahu kalau caranya ngelakukan sendiri. Diajarkan. Simple, sederhana. Khotbah 10 menit saya bagiin flyer ke teman-teman saya. Datang ya. Yang khotbah siapa? Yang pelayanan siapa? Gue. Gaya gitu ya. Dibagiin flyer di kampus, masih ingat sih, saya kampusnya waktu itu kuliah di Amerika, orang Indonesia banyak sekali lagi di kafeteria, saya bagi-bagiin, pokoknya datang gitu ya. Tahu yang datang berapa? Enggak ada.
Nggak ada yang datang. Yang datang hanya kakak rohani saya. 5 orang kakak rohani saya ada di situ. Nggak ada 1 orang pun yang datang. Terus saya pikir, kalau saya khotbah Yohanes 3 ayat 16, kakak rohani saya kan udah tahu juga kan? Betul kan? Orang namanya kakak rohani saya, yang baptis saya, yang nginjilin saya, yang memuridkan saya, mereka udah tahu. Saya pikir, ini karena nggak ada yang datang, saya udah kecewa banget tuh. Udah ya, kita nggak usah khotbah. Enggak, kamu khotbah aja. Loh, kan bukannya udah tahu? Iya, nggak apa-apa, latihan aja. Gitu ya. Ya udah latihan. Saya khotbah Yohanes 3 ayat 16, dikasih waktu 10 menit, 3 menit selesai. Kenapa? Nervous, gugup. Udah mau selesai, amin gitu ya. Dicoel, altar call-nya belum. Disuruh altar call. Ya udah, siapa di sini? Ya saya setia aja, ngikut aja deh pokoknya disuruh. Siapa di sini yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kalinya? Saya pikir kakak rohani saya baik, angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan juga. Terima kasih ya atas responnya, saya bilang gitu ya. Enggak ada yang angkat tangan juga gitu ya. Jadi itu pengalaman khotbah yang menggembirakan dan juga menyedihkan pada saat yang bersamaan. Kalau saya ingat lagi dan saya kecewa dengan hal yang sedikit, hal yang sederhana, hal yang basic, saya nggak berdiri hari ini. Tapi karena something small, hal yang sederhana. Kalau hari ini engkau dipercayakan hal yang kecil, jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah katakan enggak. Coba aja. Ya saya coba, ya saya mau. Every big thing, setiap hal yang besar ternyata mulainya dari hal yang sederhana, hal yang kecil. Nah tapi harus dicatat, not only small, tapi small that is repeatable. Artinya apa? Kecil boleh, tapi harus dilakukan berulang-ulang. Kecil boleh, tapi harus dilakukan dengan disiplin. Kecil boleh, tapi harus dilakukan dengan tidak menyerah. Kecil boleh, tapi harus dilakukan dengan sengaja. Amin. Kalau kecil doang, itu nggak ada dampaknya. Tapi kalau kecil dilakukan berkali-kali, air yang menetes di batu yang keras, air loh kecil. Tapi kalau dilakukan 1000 kali itu netes, batu itu bisa berbentuk bolong. Karena ada tetesan air yang kecil. Hari ini saya bisa ada berdiri di sini bukan karena hal yang besar-besar yang saya bisa lakukan. Tapi hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang tidak diperhitungkan orang yang membuat saya berdiri di tempat ini. Bangun pagi lebih pagi dari orang. Ketika orang lagi tidur, saya lagi berdoa. Ketika orang lagi main-main, saya lagi belajar. Hal yang kecil yang tidak diperhitungkan oleh orang, saya lakukan dengan setia berulang-ulang. Tahu nggak, kalau Anda melakukan sesuatu dengan berulang-ulang, apa yang terjadi? Catat ya, kalau Anda lakukan hal sederhana berulang-ulang, yang pertama pasti akan terjadi ekspansi kapasitas terjadi. Saya, Omil, itu suka lari. Dulu nggak pernah bisa lari. Pertama kali lari masih ingat satu komplek perumahannya Komil kurang lebih 2,5 kilo. Habis lari 2,5 kilo, pijit, sakit, istirahat gitu ya, 3 hari, kram semuanya. Nggak kuat. Tapi besok ya setelah udah selesai nih, udah recovery gitu ya, itu belum hitung makannya tambah lagi berapa hari gitu ya, karena lapar banget gitu ya. Padahal lari cuma 2 kilo lebih dikit gitu ya. Terus besokannya lari lagi. Lama-lama lari 1 putaran itu jadi biasa. Loh kok bisa? Karena berulang-ulang. Sesuatu yang dilakukan dengan disiplin itu membuat kapasitas diri kita itu bertambah. Yang percaya katakan amin. Jadi nggak apa-apa, mau mulainya kecil, mau mulainya sederhana, tapi lakukan dengan setia, lakukan berulang-ulang. Hari ini rekor tadi saya lihat gitu ya, saya ambil aplikasi lari saya gitu ya, saya lihat gitu ya, selama
sekarang kurang lebih Komil mulai lari tahun 2017 gitu ya. 2017 sampai sekarang udah 5 tahun gitu ya. Saya lihat rekor lari saya lihat. Lari paling lama yang saya pernah lakukan, paling lama itu 23 jam. Nggak berhenti, lari 23 jam. Nggak berhenti. Lari paling jauh, nah ini lari paling jauh dan paling lama ini ya, sama. Paling jauh 110 km tanpa berhenti. Tahu 110 km jauhnya semana? Kurang lebih dari sini sampai Madiun. Jadi siapa di sini pernah jalan kaki sampai Madiun? Komil hebat ya, bisa lari sampai 110 kilo, 23 jam gak berhenti-berhenti. Saya kasih tahu, mulainya dari yang lari 2,5 kilo tadi itu. Yang kram setelah lari, tapi dilakukan berulang-ulang. Sehingga kapasitas bertambah. Bukan hanya kapasitas bertambah, saya jadi master dari aktivitas itu. Saya jadi mahir, saya jadi mampu. Hari ini jangan banyak alasan. Amin semuanya. Lakukan bagianmu. Tuhan kasih talenta apa? Tuhan kasih bakat apa? Tuhan kasih passion apa? Udah mulai aja. Jangan banyak alasan. Jangan Anda nanti suatu hari lagi nanti menyesal karena Anda gak melakukan apa yang harus Anda lakukan. Yuk saya ngajakin Anda semua curi start yuk. Mau gak Anda curi start dari generasi Anda semua ini? Orang yang tahu, yang bisa curi start kan jalan lebih dulu gitu ya. Yuk kita curi start dari sekarang. Curi start untuk bisa berdoa lebih banyak. Curi start untuk baca firman lebih banyak. Curi start untuk belajar lebih keras. Curi start untuk latihan semua talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda. Sehingga pada saat nanti dijejerin, ya, Anda dijejerin dengan teman-teman Anda itu bersinar. Anda itu ada level pangkatnya tinggi. Amin. When you start small, don't look for perfection. Look for progress. Kalau Anda pengen mulai, Anda mungkin orangnya kalau kayak saya, Komil tuh gak bakal mulai. Kalau Komil lagi nyiapin sesuatu, saya orangnya perfeksionis soalnya. Di meja belajar saya itu rapi banget, teratur banget. Saya bakalan mulai kalau semuanya udah teratur. Ketika saya belajar prinsip small ini, kadang-kadang harus messy dulu. Harus berantakan dulu. Yang penting adalah progress. Yang penting adalah nambah. Yang penting adalah bertumbuh. Yang penting adalah berkembang. Daripada nunggu waktunya tapi gak mulai-mulai. Berapa banyak yang pengen mulai sekarang? Amin. Mulai melayani hari ini. Mulai menginjil hari ini. Mulai CG hari ini. Mulai Anda belajar lebih rajin hari ini. Mulai mikirkan masa depan hari ini. Mulai pikirkan apa yang kau ingin di masa depan Anda hari ini. Jangan banyak alasan. Amin. Start small, it's okay. Katakan kiri kanan, start small, it's okay. Amin. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, saya akan tutup ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Dari ayat ini saya dapat hashtag dilarang malas. Kalau Tuhan percayakan sesuatu di tanganmu, kerjakan. Kerjakan dengan sekuat tenaga, kerjakan dengan sebaik-baiknya engkau bisa kerjakan. Saya masih ingat ada satu billboard, iklan gimnastik. Gede banget gitu ya, di jalanan. Itu tulisannya simple, tapi catchy banget. Saya rasa inspirasinya dari ayat ini.
Billboardnya itu tulisannya begini, you can rest when you die. Engkau bisa beristirahat nanti ketika kamu mati. Tapi selama masih hidup, harus rajin. Harus bekerja dengan sekuat tenaga. Amin. Jadi anak muda, katakan kiri kanan, dilarang malas. Amin. Start now. Start now. Coba lihat ya, nanti kebiasaan Anda. Bangunnya jam berapa? Lihat. Berikutnya, main gamenya berapa lama? Dilihat. Coba lihat sosial medianya berapa jam. Coba dilihat TikTok-annya berapa lama. Ya. Coba lihat belajarnya berapa lama. Coba lihat baca firman-Nya berapa lama. Coba lihat doanya berapa lama. Jadi bandingkan yang positif, kegiatan yang positif dengan kegiatan yang negatif. Tulis berapa jamnya. Kalau yang negatif jauh lebih banyak dan Anda berharap masa depan Anda cerah, saya kasih tahu, it's just a dream my friend. Tapi kalau Anda ingin masa depan cerah, jamnya harus dibalik. Yang positif harus lebih banyak. Jam doa harus ditambah, jam belajar harus ditambah. Saya kayak orang tua Anda ya. Kayak papa Anda, saya berharap iya. Tapi biar ini dari hati saya yang paling dalam. Because when I sit there, ketika duduk di sana, berdiri menyembah Tuhan bersama-sama, I see potential. Saya ngelihat Anda itu berharap saya bisa seperti Anda. Karena saya terima Tuhan, itu keburu jauh lebih tua. Saya berharap saya bisa kenal Tuhan, coba saya dari SMP. Dan kalau Anda masih SMP di tempat ini, sudah kenal Tuhan, you have leverage, you have advantage, punya keuntungan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari saya. Amin semuanya. Kalau yang SMA di sini juga, ayo jangan nyerah. Yang udah kuliah juga, ayo push on, press on. Saingannya berat nih my friend. Ya. Yuk kita sama-sama start now. Start small, it's okay. But do it every day. Anda diberkati hari ini, yuk beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.